Sekarang kita coba masuk lebih dalam, membahas tentang keutamaannya. Apa yang memotivator kita untuk mau mengerjakan sholat malam? Maka bahasa kami tentunya adalah fadilah. Fadilah daripada amal tersebut. Ya. Fadilah akan kita kerjakan. Ya. Apa fadilah yang dijanjikan. Keutamaan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kan kita kalau ditanya apakah anda ingin rajin beribadah, anda ingin menjadi orang soleh bagi laki-laki dan soleh bagi perempuan, saya yakin anda jawabannya iya. Karena anda tahu kalau anda menjadi orang yang soleh atau orang yang patuh kepada Allah, anda akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Karena anda akan kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Di dunia dijanjikan rezeki dan kebahagiaan, dan di akhirat dijanjikan masuk ke dalam surga. Tentu semua orang mau. Kami mengatakan teman-teman sekalian, kalau anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, ini sudah sering kami sampaikan tapi kami ingatkan kembali. Bagaimana caranya? Coba baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Ingin rajin sholat malam, seperti akan kita sebutkan sebentar lagi keutamaan sholat malam. Walaupun tadi ayat-ayat yang kita bacakan sudah cukup besar motivasinya untuk kita kerjakan sholat malam. Tapi nanti kita akan coba susunkan poin-poin khusus. Anda akan dapat satu, Anda harus mau sholat malam itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Jadi kita akan sebutkan. Kemudian juga Anda ingin rajin puasa, baca keutamaan puasa. Sedekah, baca keutamaan sedekah. Apa saja bakti sama orang tua, umroh dan haji, dan semuanya ibadah. Anda baca janji Allah. Ketik di Google, tinggal ketik di Google. Ya. Keutamaan sedekah, keutamaan sholat malam. Dan buku-buku banyak yang terbit juga menyebutkan tentang keutamaan. Dan tidak asing dari zaman dulu sampai sekarang. Terus saja banyak di antara muslim menyusun buku tentang hadith-hadith dan dalil-dalil atau ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW yang berisikan motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Demikian pula kalau anda ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, maka anda tinggal mencari tahu tentang ancamannya Allah. Ya, ancaman Allah. Jadi kalau orang berbohong, orang menipu, orang berzina, dia ancam apa sama Allah? Nanti anda akan tinggalkan itu. Sebagaimana tadi kalau anda baca motivasi untuk ibadah, anda akan rajin sekali untuk mengerjakan ibadah tersebut. Baik. Kita akan masuk ke keutamaan yang pertama, ya, daripada sholat malam itu sendiri. Kalau ini tanda hamba yang bersyukur. Karena ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Tanda syukur kita kepada Allah, kita kerjakan sholat malam. Sebagaimana kita tahu orang kalau bersyukur pasti akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW sholat malam panjang sekali. Dan karena beliau lamanya berdiri sampai tumit beliau pecah-pecah. Ya. Kakinya pecah-pecah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah melihat, lalu Aisyah sedih. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mengapa anda melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah lalu maupun yang akan datang. Kenapa harus seperti ini? Sholat malam ya sholat malam aja, tapi gak usah sampai kaki pecah segala macam. Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Boleh nggak? Tidak bolehkah aku jika aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kenapa Nabi SAW mengatakan, oh karena saya ingin. Kenapa Nabi beliau tidak mengatakan agar saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya, agar doa saya diijabah? Kenapa Nabi nggak jawab itu? Kenapa Nabi SAW menjadikan alasan beliau sholat malam sampai kakinya pecah adalah agar menjadi hamba yang bersyukur? Berarti ada hubungannya sholat malam itu dengan bersyukur. Ya. Jangan teman-teman sekalian kita sholat malam justru hanya kalau ada masalah. Kan banyak orang begitu ya. Kapan dia sholat tahajud? Kalau penyakitnya nggak sembuh. Kalau utangnya lagi melilit. Kalau ada lagi masalah rumah tangganya. Kalau ada lagi masalah sama orang. Difitnah orang. Dan segala macam. Baru dia sholat malam. Seakan-akan sholat malam itu hanya tempat pelarian untuk menyelesaikan hajat. Walaupun itu tidak disalahkan. Kalau lagi ada masalah anda sholat malam. Karena memang sholat malam, sebagaimana yang kita sebutkan, ya itu adalah waktu mustajab doa. Namun teman-teman, kita lebih diprioritaskan sholat malam bukan karena ada hajat. Tapi karena ingin bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah terlalu banyak. Coba teman-teman buka mata kita. Ikutkan dengan buka hati nurani kita. Dan buka pikiran kita. Coba duduk sejenak. Di sekarang tempat anda duduk ini. Perhatikan di sekitar anda sekarang. Coba anda sekarang ikuti pengajian ini. Lihat di sekitar anda. Yang sedang depan anda meja, kursi, mungkin ada yang sedang di ruangan AC, anda gunakan fasilitas komputer, dengarkan ceramah ini misalnya, atau handphone yang anda pegang. Mungkin di dekat anda, di meja anda ada minuman, ada snack makanan sambil dengar pengajian. Ya. Pakaian yang anda pakai,
anggota tubuh Anda yang masih sempurna, jari-jari bisa digerakkan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa mengucap, ya. Kemudian kaki Anda, anggota tubuh Anda masih berfungsi baik, oksigen yang bisa dihirup oleh hidung, mata yang masih bisa menangkap cahaya sehingga bisa terpantul untuk kita lihat sekarang apa yang ada di depan kita. Telinga kita masih normal, masih bisa mendengarkan, ya, intonasi suara dan seterusnya. Ini aja teman-teman sudah luar biasa nikmat Allah. Luar biasa. Dan ini semua Allah kasih gratis. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu sama sekali. Berapa banyak orang teman-teman sekalian yang matanya sudah buta. Dia berharap bisa melihat langit ini, bumi ini. Anda dari lahir sampai sekarang, umur 20, 30, 40, 50 tahun, 60 tahun masih bisa gunakan mata Anda melihat. Tiap hari kita buka mata sudah bisa lihat semua. Warna-warni, ya, pemandangan, segala macam hal. Ini nikmat yang tidak bisa dihitung. Berapa banyak orang yang tuli berharap bisa mendengarkan apa yang sedang orang ucapkan depan mata dia. Orang teriak-teriak pun tidak bisa dia dengar. Anda bisa dengar apa yang orang ucapkan. Dari pujian Anda bersyukur. Dari ancaman pun Anda berhati-hati akhirnya. Berapa banyak orang yang bisu, tidak bisa ngomong. Mereka sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bukankah kita alhamdulillah, Masya Allah, bisa mengucapkan kata-kata sesuka kita? Tinggal kita kontrol ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang buruk. Berapa banyak orang, teman-teman sekalian, yang tidak punya tangan. Anda masih punya 2 tangan. Ada orang yang puntung tangannya, lahir cacat. Berapa banyak orang, mereka berharap bisa punya tangan walaupun palsu. Berapa banyak orang yang tidak punya kaki, Anda masih punya kaki dan sempurna. Begitu juga ada orang yang lahir kelainan jiwa, wa na'udzubillah. Kita masih normal. Dan terlalu banyak nikmat Allah kalau kita ingin sebutkan. Terlalu banyak. Saya